Kembali lagi bersama saya, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan Dongguan Martial Universe season keempat, part yang keempat, yang telah saya rangkum dari novelnya. Baiklah, mari kita mulai. Di episode sebelumnya, Lindong yang telah berhasil mendapatkan tas Qiang Kun milik Ling Langtian. Dia dengan panik mengatakan, "Jika kamu tidak mengembalikan tas Qiang Kun itu kepadaku, maka aku akan segera membunuhmu." Dengan sangat berani, Lindong mengatakan, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka keluarlah dan bertarung denganku." Mendengar itu, niat membunuh muncul dari mata Ling Langtian. Dia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya dan segera ingin membunuh Lindong. Wang Tong segera bertindak. "Ling Langtian, jika kamu akan pergi ke pengadilan kematian, jangan menyeret kami ke dalamnya." Benda mengerikan itu sudah menyusul. Jelas dia tidak akan membiarkan siapapun membawa harta kuno keluar dari ruang tablet ini. "Jika kamu benar-benar tidak ingin berpisah dengannya, maka keluarlah sendiri. Kami tidak akan menemanimu." Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Ling Langtian menjadi sedikit tenang. Dia melihat bahwa sosok misterius itu semakin mendekat. Segera ketakutan muncul di mata Ling Langtian. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan kerangka misterius itu. Ling Langtian sekali lagi berkata kepada Lindong, "Kamu sebaiknya bertahan hidup. Dalam pertemuan klan tahun depan, aku akan memberitahumu di depan seluruh klan bahwa aku bisa dengan mudah melumpuhkan ayahmu, dan juga aku bisa dengan mudah memukulmu sampai kamu kembali menjadi sampah." Mendengar itu, Lindong tanpa ragu menatapnya. "Ling Langtian, aku pasti akan menunggumu. Lebih baik sekarang kamu berdoa agar selamat lebih dulu dari tempat ini." Sekali lagi, Ling Langtian hanya bisa menahan amarah di hatinya dan segera berbalik dan terjun masuk ke dalam celah. Wang Tong dan Teng Lei tertawa lebar ketika mereka juga ikut masuk ke dalam celah itu. Dengan gelombang yang sangat kuat, retakan itu kemudian meledak. Jika seseorang ingin sekali lagi memaksa masuk dan merobek celah ini, maka kita tidak akan selamat. Orang-orang ini jelas tidak akan memberikan Lindong kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Lindong dengan dingin menatap tempat Ling Langtian. Wang Tong dan yang lainnya menghilang sebelum menggenggam tas Qiang Kun itu. Ekspresinya berubah setelah dia menemukan bahwa tas Qiang Kun ini sebenarnya penuh dengan pil nirvana. Gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan berdesis di tas Qiang Kun itu. Mata Lindong menatap kosong ke angkasa. Dia dengan susah payah masuk ke pavilion batu hanya untuk mendapatkan 2 pil nirvana kerangka itu. Tidak heran Ling Langtian tampak seolah orang tuanya telah meninggal. Ternyata dia telah mendapatkan begitu banyak pil nirvana dari istana bawah tanah. Xiao Martin mengeluarkan tawa yang aneh. Ia membelai wajahnya dengan cakarnya dan berkata, "Sekarang setelah kamu menyambar tas Qiang Kun ini, bukankah itu berarti kerangka misterius akan mengejarmu juga?" Senyuman yang baru saja terbentuk di mata Lindong langsung membeku seketika itu. Setelah itu, tiba-tiba Xiaoyan menepuknya. "Ayo, cepat lari." Sementara Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, aura di belakang mereka mengunci Lindong. Tidak ada cara lain saat ini. Jika dia tidak ingin kehilangan pil nirvana yang dia dapatkan, kita hanya bisa berjuang mati-matian melarikan diri. "Lindong, cepat, bertahan. Sebentar lagi kita akan mencapai pintu keluar berikutnya." Xiao Martin duduk di bahu Lindong, melihat kembali kerangka misterius yang semakin mendekat. Lindong diam-diam menggerutu. Tidak ada gunanya terburu-buru, karena mereka sekarang bergantung pada Xiaoyan. Xiaoyan yang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisik berwarna darah kemudian tumbuh.
lalu menutupi sayap petir dalam sekejap mata. Xiaoyan tampaknya sekali lagi memperbaiki beberapa kekuatan dari kelelawar naga kuno yang telah dihabiskan sebelumnya. Setelah beberapa menit, pusaran energi besar muncul di dataran terdekat. Itu adalah jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Xiaoyan, cepat keluar. Dengan teriakan rendah, sayap darah Xiaoyan bergetar, membawa angin kencang dan langsung menuju pusaran energi. Namun, saat Xiaoyan hendak memasuki pusaran itu, suara gema yang aneh seperti meledak dari belakang mereka. Kekuatan Yuan Tanah langsung mendidih dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi dan membentuk dinding yang sangat tinggi, yang kemudian menyelimuti pusaran energi. Lindong menelan seteguk ludah dan perlahan-lahan menoleh ke belakang. Segera tanah retak ketika kerangka abu-abu menginjak badai dan perlahan melayang keluar dari awan hitam. Tangan dan tulangnya menyebar sebagai aura kematian yang diam-diam kemudian berkumpul. Xiaoyan segera mengaum. Dia juga bisa merasakan betapa mengerikannya hal ini. Sayap berwarna merah di tubuhnya sedikit meningkat, kemudian membentuk pelindung demi menjaga Lindong di belakangnya. Pencuri akan dibunuh tanpa pengampunan. Kerangka misterius itu berdiri di atas tornado, matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Kekuatan Yuan dari tanah menjerit dan benar-benar langsung berkumpul menjadi tangan tulang yang menghancurkan bumi. Segera tulang tangan itu memukul Lindong dengan sangat marah. Di bawah tingkat serangan ini, ruang 1000 meter di sekitar Lindong benar-benar dihancurkan, sementara tubuh Lindong dibuat sepenuhnya tidak dapat bergerak oleh kekuatan Yuan yang mengamuk. Sekarang, Lindong hanya bisa melihat apakah Xiao Marten memiliki cara lain. Jika tidak, tablet kuno benar-benar akan menjadi kuburannya hari ini. Mata Xiao Marten tertuju ke langit. Di cakarnya, cahaya hitam keunguan dengan cepat menyembur keluar. Saat cahaya ungu itu meletus, mata Xiao Marten perlahan-lahan berubah menjadi hitam pekat. Sepertinya Xiao Marten sedang mempersiapkan perjuangan terakhirnya melawan kerangka misterius ini. Cahaya hitam tiba-tiba menyapu dari tas Qiankunnya, berubah menjadi simbol hitam, lalu melayang di atas kepalanya. Segera 10 telapak tangan tulang yang penuh dengan kekuatan mematikan tiba-tiba langsung membeku. Lindong menatap ke arah kerangka misterius yang berlutut di langit. Matanya tertuju pada simbol hitam di atasnya. Jelas ini adalah simbol leluhur yang ditinggalkan lelaki tua bermata hitam di altar. Di bawah tatapan gugup Lindong, telapak tulang Yuan yang sangat besar benar-benar mulai runtuh. Simbol hitam tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung yang aneh. Samar-samar suara yang tampaknya berasal dari zaman kuno mulai terdengar. Lindong dengan lembut menghela napas dan membungkuk ke arah kerangka misterius. Lindong lalu mengungkapkan niatnya bahwa ia ingin melindungi sekte. Di langit, kerangka misterius membungkuk 3 kali sebelum sekali lagi berdiri. Ia memandang ke arah Lindong dan tiba-tiba memberi isyarat dengan lengannya. Kekuatan isap menyembur keluar dari tas Qiankun yang telah diambil Lindong dari Ling Langtian. Lindong sejenak tertegun. Dia dengan putus asa mengeluarkan tawa pahit dan tidak bergerak untuk merebutnya kembali. Jika bukan karena simbol hitam, kerangka misterius tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Di bawah tatapan Lindong yang agak menyesal, tas Qiankun mendarat di telapak tangan kerangka misterius. Dengan sentakan, pil nirvana terbang keluar dan berubah menjadi pil berwarna merah, yang kemudian melayang di udara. Orang yang beruntung, tiba-tiba Xiao Marten berkomentar dengan suara khawatir. Sebenarnya ada kutukan kekuatan dalam pil nirvana itu. Kekuatan kutukan? Apa itu? Lindong dengan kaget saat bertanya. Jika pil nirvana yang diisi dengan kekuatan kutukan dikonsumsi oleh seseorang, ia tidak akan dapat menembus ke tingkat nirvana. Tubuh dan pikirannya akan terkikis oleh kekuatan kutukan dan pada akhirnya ia akan menjadi boneka. Keringat dingin langsung menutupi kepala Lindong saat ia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa metode sekte kuno akan begitu kejam. Setelah dengan takut memikirkannya, untuk sementara waktu, Lindong tiba-tiba berkomentar.
Jika aku tahu ada sesuatu dalam pil nirvana ini, aku seharusnya langsung menyerahkannya kepada Ling Langtian. Sementara itu, kerangka misterius di langit sudah sepenuhnya menyerap kekuatan kutukan dalam pil nirvana. Dengan lambaian tangan dan tulangnya, pil nirvana ini sekali lagi kembali ke tas Qiang Kun. Di bawah tatapan kaki Lindong, tas itu terlempar kembali kepadanya. Kerangka misterius sekali lagi perlahan-lahan membungkuk ke arah simbol hitam sebelum berbalik dan pergi. Kemudian, samar-samar suara tua yang tak terhujung terdengar. "Tuan, aku akan melindungi sekte. Bahkan jika tubuhku mati dan kehendakku memudar, aku akan melindunginya." Mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Matanya melihat ke arah kerangka misterius yang jauh di sana. Tak lupa juga Lindong memberinya hormat. Jika bukan karena kerangka misterius itu, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan kekuatan kutukan yang ada dalam pil nirvana. Jika bukan karena kemunculan simbol hitam yang tiba-tiba, kemungkinan akan menjadi situasi yang berbeda. Jika mereka mengandalkan kemampuan Xiaoyan untuk melarikan diri, bencana pil nirvana tidak akan dapat dihindari. Setelah percakapan itu, Lindong berbalik ke punggung Xiaoyan dan dengan lambaian tangannya, Xiaoyan membuka sayapnya yang berwarna merah dan berubah menjadi kilatan petir, lalu terbang menuju ke cakrawala. Hasil tangkapan dari perjalanan tablet kuno kali ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya memperoleh boneka simbol, ia juga memperoleh seni bela diri manifestasi. Lindong yang duduk di punggung Xiaoyan kembali mengamati sekelilingnya. Saat ini, sangat sedikit orang di sekitar tablet reruntuhan sekte kuno. Jelas saja, faksi-faksi telah meninggalkan daerah ini. Xiao Marten dan Xiaoyan telah menuai beberapa manfaat. Xiao Marten telah memperoleh roh iblis kelelawar darah kuno. Jika berhasil disempurnakan, kekuatan Xiao Marten pasti akan meningkat ke tahap manifestasi. Adapun Xiaoyan juga memperoleh kekuatan dari kelelawar naga kuno. Ketika benar-benar menyempurnakan kekuatan darah ini, kekuatannya akan melambung tinggi. Oleh karena itu, prioritas utama Lindong sekarang adalah membiarkan Xiao Marten serta Xiaoyan dengan cepat memperbaiki roh iblis dan darah naga kuno. Tanpa membuang-buang waktu lagi, segera Xiaoyan mengguncang sayap darahnya yang sangat besar dan dengan cepat terbang menuju keluar dari dataran sekte kuno. Begitu mereka mendarat dari langit, Xiao Marten menyapu batu besar di samping danau dan duduk di atasnya, lalu membuka mulutnya. Kemudian cahaya berwarna merah terbang keluar dari dalam tubuhnya dan membentuk menjadi seekor naga kelelawar darah kuno. Xiao Marten mengeluarkan tawa yang aneh. Sebuah bola cahaya hitam keunguan keluar dari mulutnya dan langsung membungkus roh iblis kelelawar darah naga kuno dan bersiap untuk menyempurnakan roh iblis kelelawar ini. Sementara Xiao Marten mulai memperbaiki roh iblis, Xiaoyan juga melepaskan raungan rendah dan berbaring di tanah. Lingkaran demi lingkaran cahaya berwarna merah terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya. Ketika ia diam-diam berbaring di sana, auranya berangsur-angsur menjadi ganas, seolah-olah tekanan keluar. Ketika ia diam-diam berbaring di sana, auranya berangsur-angsur menjadi ganas, seolah-olah tekanan kuat menyebar keluar dari tubuhnya. Melihat itu, Lindong tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil boneka simbol tingkat tingginya dan melemparkan beberapa ribu pil yuan ke dalam tubuhnya, gunanya untuk menjaga tempat ini. Setelah itu, Lindong pun ikut berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Penantian ini berlangsung selama 5 hari 5 malam. Di bawah tatapan gugup Lindong, mata Xiao Marten yang telah tertutup akhirnya terbuka dalam sekejap. Di dalam matanya, cahaya hitam keunguan mengalir, kemudian aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Lalu muncullah sesosok besar berbentuk Xiao Marten dan memiliki sayap ungu yang sangat besar. Sosok itu tidak bertahan lama sebelum mulai melonjak karena berubah menjadi pilar ki yang langsung ditelan oleh Xiao Marten. Jelas saja, roh iblis kelelawar darah kuno ini telah memulihkan kekuatannya. Sementara kegembiraan muncul di mata mereka, di dekatnya raungan Xiaoyan yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar.
Dengan bantuan kekuatan darah kelelawar naga kuno, Xiaoyan kecil akhirnya berhasil membentuk roh iblis, dan tentu saja kekuatannya akan semakin meningkat pesat. Beberapa perubahan telah terjadi pada tubuh Xiaoyan saat ini. Sisik berwarna darah yang padat menutupi tubuhnya, kemudian berkedip-kedip dengan cahaya merah yang samar-samar mengeluarkan jejak aura jahat. Saat ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, sebuah cahaya merah segera menyebar dari tubuhnya dan membentuk sebuah lingkaran cincin.